Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Minggu Advent itu punya tema-tema khusus, ada 4 Minggu Advent. Minggu Advent yang pertama temanya adalah akhir zaman. Minggu Advent yang kedua dan nomor 3 temanya Santo Yohanes Pembaptis. Sementara itu Minggu Advent yang keempat temanya Bunda Maria. Maka hari ini kita bicara mengenai Bunda Maria yang di dalam firman Tuhan bacaan Injil itu disampaikan kepada kita dalam kaitan dengan pasangannya, yaitu Santo Yusuf, karena Injilnya diambil dari Injil Matius. Injil Matius, Injil Yahudi. Sementara itu dalam gambaran Alkitab, Yesus Kristus digambarkan adalah anak Daud, itulah orang Yahudi. Maka tinjauannya Bunda Maria dari sisi Yusuf. Jadi sekarang kita bicara mengenai Yusuf. Hal pertama yang kita perhatikan dari firman hari ini, yang diajak ngobrol oleh Tuhan melalui malaikatnya adalah Yusuf. Malaikat bicara, ada firman yang disampaikan, ya mirip-mirip dengan yang disampaikan kepada Bunda Maria. Tapi bedanya ada, Bunda Maria dan Yusuf ada bedanya. Kalau Bunda Maria menjawab, ada kata-kata, terjadilah padaku menurut perkataanmu, gitu ya. Itu Bunda Maria. Sementara itu Santo Yusuf tidak ada kata-katanya, tidak dikatakan satu patah kata pun. Bahkan kalau kamu mencari dalam seluruh Alkitab, Santo Yusuf tidak bicara sepatah kata pun. Jadi kalau kamu nanti di rumah mau mencari ayat-ayat suci dalam Alkitab, carilah. Kalau bisa ketemu Yusuf bicara satu patah kata saja, nanti akan saya bayar 100.000, minta kepada Mas Tarno nanti ya, jangan minta pada saya ya. Tidak ada, karena Santo Yusuf memang tidak bicara. Tetapi yang sangat mengesankan adalah sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf melaksanakan. Jadi Yusuf bukan manusia kata-kata, tapi manusia pelaksana firman Tuhan. Bukan manusia yang banyak omong, bukan manusia cari muka, bukan manusia yang ingin menggambar-gambarkan apa yang terjadi, yang dilakukan, hebatnya, bagusnya, perannya, dan seterusnya. Tapi manusia yang dalam keheningan melaksanakan firman Tuhan. Jadi pelajaran sederhana, saudara-saudari, di dunia ini orang kadang lupa bahwa kemana-mana cari muka, padahal sudah punya muka ya, sudah punya muka kan, masing-masing sudah punya muka ya, sudah punya muka ya, saya juga punya, semua juga punya. Tapi ya orang itu meskipun sudah punya muka, seringkali di mana-mana cari muka, di mana-mana. Bahkan kadang-kadang dalam pelayanan bagian yang suci di gereja masih aja cari muka. Mukanya ditaruh di mana? Oh, ada dibawa kemana-mana. Jadi hari ini kita belajar, saudara-saudari, melalui sosok Yusuf kita diajari untuk tidak bercari muka kemana-mana, sebab memang mukamu sudah ada di situ. Apalagi kalau saya diingatkan nggak usah cari muka, uang muka saya ada di sini. Apalagi kak muka saya ini kan tampan nomor 3 sekupan, jadi nggak usah dicari lagi kan, kira-kira begitu ya. Tapi memang godaannya tuh begitu. Kalau bahasa anak muda sekarang, ya ini orang-orang muda sekarang cari validasi. Nah gitu, hidup kok cari validasi. Nggak usah cari validasi. Kalau cari validasi nggak pernah berdiri tegak sendiri di kakimu sendiri, lemah, kena apa dikit nggak ada validasi, nangis, bombay, patah harang, frustrasi, gantung diri, amit-amit, jangan ya. Nah itulah manusia yang cari validasi. Cari validasi itu kalau bahasa zaman dulu cari muka, sama itu maksudnya. Tapi memang godaan kita hidup di dunia ini supaya muka itu kena di mana-mana. Padahal sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan kalau muka kita tampil, bukan kalau nama saya disebut, bukan kalau kita ditepuk tangani, bukan. Saya mau sharing. Apakah Rama Bayu juga pernah terkena godaan cari muka? Oh, pernah. Dulu sebelum terkenal, ya sekarang sudah terkenal memang ya. Sekarang terkenal saya ini, betul terkenal loh. Kalau kamu ketemu umat di Jakarta, Surabaya itu siapa yang nggak tahu Rama Bayu loh. Hebat kan? Hebat, nggak usah tepuk tangan memang ya. Karena misa kan nggak boleh tepuk tangan ya. Tapi maksudnya adalah dulu sebelum terkenal ya pengen cari muka. Tapi ternyata dalam perkembangan waktu, setelah direnungkan, dilewati, dialami, cari muka itu tidak ada khasiatnya untuk kehidupan, betul itu. Kalau muka kita disebut, nama kita disebut, ditepuk tangani, nggak bertahan 24 jam rasanya itu. Betul, tidak bertahan lebih dari 24 jam cari mukanya tadi itu. Tetapi apa yang membahagiakan? Di dalam keheningan
bermanfaat untuk kehidupan, itu lebih membahagiakan. Contohnya, simpel sehari-hari saja, umpamanya orang melaksanakan apa yang kunasihatkan, orang melaksanakan apa yang kuajarkan, sehingga imannya makin berkembang, peribadatannya makin oke. Itu lebih membahagiakan, nggak dipuji, nggak ditepuk tangani, tapi itu rasa bahagianya bertahan lama. Contoh sederhana, kita ini umat Purwakarta ini dulu-dulu kalau terima komuni kan pecicilan ya sembarangan gitu loh, aduh gitu. Terima komuni kok pecicilan gitu. Sekarang ini kalau dari jauh ada orang terima komuni, saya bisa tahu itu orang Purwakarta atau bukan. Loh, saya bisa tahu dari jauh. Seandainya ada orang terima komuni dari jauh, saya bisa tahu itu orang Purwakarta atau bukan. Kalau bukan orang Purwakarta, bukan orang Purwakarta. Kalau orang Purwakarta, betul kan? Saya tidak ditepuk tangani untuk itu, tapi melihat itu di hadapan Tuhan kamu menjadi lebih takzim, di hadapan Tuhan kamu betul lebih menyembah. Saya selalu merasa bermanfaat, itu membahagiakan. Nggak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang menyebut ini gini, nggak ada. Tapi menjadi manfaat dalam keheningan, itu validasi yang sesungguhnya. Bukan cari muka, bukan disebut, bukan ditepuk tangani. Maka saudara-saudari, dalam hal apapun, juga dalam pelayanan, ketua lingkungan, pengurus gereja, apa saja, jangan khawatir, jangan sedih, jangan merasa frustrasi kalau tidak disebut namamu, kalau tidak ditepuk tangani, kalau kamu tidak ditampilkan. Tidak ada masalah, sebab hal-hal seperti itu tidak bertahan tidak lebih dari 24 jam. Tapi hadirmu dalam keheningan menjadi manfaat, dan kamu melihat, oh ada kebaikan yang muncul karena peranku di situ, itu membahagiakan. Contoh lain, sekarang bukan contoh dari diriku, orang lain. Di paroki ini, kalau ini contoh bagus, saya contoh ambil dari paroki ini. Kalau contoh bagus, ambil dong dari paroki ini. Kalau contoh jelek, paroki lain. Kalau bagus, dari paroki kita. Kalau contoh jelek, paroki lain gitu ya. Contoh bagus. Ada pengurus gereja senior, nggak usah aku sebut namanya. Kalau mungkin orangnya tahu, merasa biar saja, nggak apa-apa. Tapi karena ini bagus, dia menjadi pengurus gereja, sudah senior, menyiapkan yang muda. Yang muda sekarang menjadi pengurus, mengadakan acara menjadi bagus karena telah didampingi, disiapkan, dan dikader oleh yang tua ini. Lalu yang tua ini merasa, itu karena saya mengkader sehingga yang muda ini menjadi lebih baik dalam melayani. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada tepuk tangan, tidak ada membahana namanya dikoar-koarkan, tetapi ada manfaat dalam keheningan. Itu validasi yang sesungguhnya. Dan itu manfaatnya dua. Kalau itu yang kamu dapat, sehat mentalmu. Nomor dua, sehat spiritualmu. Sebab orang yang cari muka validasi, nggak sehat mentalnya. Karena dia berdiri di dasar yang rapuh. Validasi, begitu hilang, ambruk mentalmu. Tapi manfaat dalam keheningan, itu adalah landasan yang kuat untuk sehatnya mentalmu, sehatnya spiritual di hadapan Tuhan. Maka pada Advent keempat, ayo meneladan Santo Yosef. Tanpa tepuk tangan, tanpa cari muka, manfaat dalam keheningan itu membahagiakan. Shalom Alaikum.